Welcome back di Passing Wantu bersama saya Bung Dono Dan bersama saya Bung Rudi. Bung Rudi, kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, itu juga sehat Bung. Ya, kali ini kita bakal membahas apa Bung Dono? Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemain bola Asik. dari Belanda. Wah, siapa dia? Ada banyak pemain Belanda. William Dandeels. Penjajah Indonesia. Aduh, itu tidak perlu dibahas. Dalam sekolah pun juga dibahas. Dibahas, tapi dia antagonis. Antagonis. Penjajah kan antagonis. Kita akan membahas tentang pemain sayap dari Belanda, Wah, Arjen Robben. ngeri. Yang baru saja kemarin pensiun ya. Iya, pensiun kedua kalinya bersama FC Groningen. Iya. Setelah pertama pensiun, terus bergabung lagi. Iya benar. Ini Bung, mainnya sudah sangat-sangat spesial karena dulu dia mengawali karir di VV Bedum. Betul. Sekolah akademi ya. Akademi selama 6 tahun. Dia ini Bung, dulunya itu emang sangat gemar di sepak bola. Akhirnya orang tuanya ini memfokuskan dia ke sepak bola aja. Iya benar, enggak usah. Padahal orang tuanya beda latar belakang ya. Exactly. Sang ayah agen sepak bola, Benar. sang ibu agen LPG. Enggak usah ya. Sang ibu adalah ya orang apa namanya? Model dunia seni. Model bener. Karena melihat dari Arjen Robben dari kecil gemar menyukai bola, akhirnya dia sekolah di bola. Karena bener. kurang minat dalam dunia pendidikan. Bener. True. Akhirnya dia gabung ke VV Bedum selama 5 tahun kalau nggak salah. Dan sekarang dan beliau kemudian hengkang ke FC Groningen. Tim pertama profesionalnya hingga akhirnya dia mencetak 12 gol dan 8 assist. Akhirnya Bung, dia karena oncer di Groningen tertarik untuk merekrutnya, yaitu klub Belanda PSV Eindhoven. Tim papan atas ya. Iya benar. Di sana dia ditarik untuk dikontrak, dan di sana Bung dia juga sangat musim pertamanya dia memperoleh gelar Eredivisie yang ke-17. Dan dia duet dengan penyerang terbaiknya itu Mateja Keesman. Itu salah satu pemain Chelsea nggak sih ya? Keesman. Iya dulu. Nah ini adalah hubungannya dengan Robben Bung. Karena setelah dia menang itu, dia bahkan di Belanda itu menangkan Eredivisie. Bahkan oleh di sana tuh dia dijuluki oleh Batman dan Robben. Oh ya, karena duo. Bener, duo. Keesman sama Robben. Bener. Hingga akhirnya Brody setelah dia moncer bersama Mateja Keesman, akhirnya Chelsea datang untuk memboyongnya dari PSV Eindhoven. Tapi sebelum dia masuk list transfernya Chelsea ya, dia sempat direkrut juga sama Manchester United. Iya benar. Waktu itu Sir Alex Ferguson juga minat ya, tapi karena biaya transfer yang di bawah dari pengajuan Chelsea, akhirnya dia lebih memilih ke Chelsea. Benar, karena dulu MU menawarkan 7 juta euro, sedangkan Chelsea datang dengan tinggi 18 juta euro. Akhirnya PSV Eindhoven milih Chelsea dong, karena harganya agak mahal lah gitu. Iya, tapi waktu Robben di Chelsea itu juga awalnya enak ya, tapi sering-sering ini ya karena cedera. Karena mungkin gaya permainan di Liga Belanda sama Liga Inggris berbeda kan. Banyak yang bilang seperti itu, kayak Donny van de Beek, terus pemain-pemain Belanda lainnya juga. Terus Ibrahim Afellay di Stoke City. Oh iya, Afellay. Itu kemarin juga sempat dilihat kan kakinya Van de Beek waktu main sampai 90 menit atau extra time itu. Kakinya benar-benar itu, Pak. Kayak lebam gitu loh. Kayak benar-benar mungkin ini ya sedang kayak tackle mungkin duel bola. Saking kerasnya permainan sepak bola Inggris itu juga mungkin membuat Arjen Robben di Chelsea kurang moncer, meskipun juga memberikan beberapa trofi waktu itu. Akhirnya dia itu ya sempat bingung juga ya mau kemana waktu itu. Akhirnya datang Bung dari Real Madrid. Nah di Chelsea Bung, dia merupakan di musim pertama dia masuk nominasi pemain terbaik PFA. Namun sayang dia kalah oleh Wayne Rooney. Karena memang waktu itu zamannya Wayne Rooney lagi moncer-moncernya. Benar sekali. Dan dia pergi ke Chelsea meninggalkan sekitar 2 trofi IPL. Kemudian yang TNI ya. 2 trofi IPL, 1 FA Cup dan juga 1 EFL Cup atau sekarang namanya Carabao Cup. Itu dalam kurun waktu berapa tahun itu, Robert? Sekitar 4 tahun dia kalau nggak salah di Chelsea, 3 tahun lah. Akhirnya datang ke ini kan Real Madrid. Real Madrid juga lagi besar-besarnya. Iya benar, dia bangun tim kan. Akhirnya kan di sana tuh Robben ini Bung, tim inti, dan dia sangat bahagia di Robben di Real. Awalnya sebelum pada akhirnya Florentino Perez membuat Los Galacticos ya. Benar. Akhirnya kan datang kan itu Karim Benzema, Kakak dan juga Ronaldo. Akhirnya buat Robben untuk terasingkan. Bahkan jarang main. Bener. Padahal itu Robben dikenal sebagai cut inside yang luar biasa di sayap kanan kan ya. Setuju. Raja placing, dribblenya juga ulung kan, oke banget. Nah, akhirnya
Nah, akhirnya Bung sekarang datang dari Munchen. Munchen datang untuk menyelamatkan karir Robben. Dan akhirnya dia setuju ke Munchen. Meskipun dia juga ini sih berarti meninggalkan Madrid karena kan dia bagi di sana, tapi akhirnya dia mencoba hal baru di Jerman dengan Munchen. Ternyata di sana Bung dia sangat benar-benar jadi legenda nggak sih, dan terbaik banget lah kiranya itu. Menurutku juga Robben di Bayern Munchen itu sebagai salah satu sejarah terbesarnya dia dalam dunia sepak bola ya. Setelah dia melakukan debut profesionalnya dan terus juga berlabuh di tim besar seperti PSV. Setelah di Chelsea ya mungkin ya masih kayak agak sering cedera ya. Terus di Real Madrid juga tersingkir dengan beberapa pemain bintangnya. Terus akhirnya dia pindah ke Bayern Munchen, ditawari kontrak, dan ternyata itu adalah langkah besar buat dia. Dan Bayern Munchen ini aku nggak tahu ya, Bayern Munchen ini bisa mendapatkan pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang klub-klub lain itu melihat sebelah mata pada pemain itu. Seperti Sergei Gnabry, Arjen Robben. Terus kemudian siapa namanya? Nggak ada. Banyak sih sebenarnya. Iya, cuman akhir-akhir ini aja Bayern Munchen sering melihat bibit-bibit potensial. Pemain-pemain yang kebuang juga sering kelihatan. Iya, benar. Dan dari situ Robben mulai ini menemukan irama permainannya, ritmenya. Meskipun berganti dengan beberapa pelatih. Yang paling ikonik dalam di susunan formasi Bayern Munchen itu adanya Robben dan Ribéry. Akhirnya ada julukan Robben Ribéry. Itu kayak buah nggak sih? Iya, strawberry. Saya tahu sekali itu. Iya Bung, benar tuh. Karena di sana dia benar-benar jadi tandemnya di ini ya Robben ya, di Ribéry, karena dia merupakan salah satu inverted winger terbaik di dunia. Oh iya, benar. Itu adalah winger kaki kiri ditaruh di sebelah kanan. Kaki kanan ditaruh sebelah kiri. Benar, Ribéry ya. Jadi cocok lah buat cut inside benar ya, juga. Cocok untuk cetak gol, peluang, kreasi peluang, dan dribble cocok oke sekali. Saya ingat banget tendangan bagaimana gol-gol tercipta dari Arjen Robben itu. Setuju. Dari pertandingan banyak lah pokoknya di melawan Dortmund. Yang paling ciri khas saya itu paling suka waktu melawan Barcelona. Itu benar. Dari sisi kanan langsung seperti khas biasanya cut inside, tapi yang paling indah itu menurutku adalah gimana bola itu bisa berputar ke yang jauh. Pojok kanan gawang ya. Benar, itu indah. Atau gitu. Namanya tendangan pisang kalau istilah sekarang. Bener. Pisang raja enggak sih? Oke, nah itu tadi tendangan Robben ini menurutku. Tapi dari Bung Dono juga mungkin ada salah satu hal yang disukai dari Robben selain saya Bung tahu Robben setelah di Munchen karena di sana dia benar-benar dilihat oleh seluruh dunia, benar. Terbaik juga ketimbang di Chelsea, Madrid maupun di PSV Eindhoven. Dan dia merupakan saya sukai dari hal pressing pemain goal. Karena dia pernah minta gol ke Arsenal, Champion 2016 atau salah. Ingat. Dia satu main di kandang dengan Arsenal di away pakai jersey kuning nggak salah, itu benar golnya sangat indah banget. Iya benar. Gokil nggak sih? Jauh banget serius jauh. Setuju benar. Dia bisa placing gol seperti itu ya. Benar. Memang sudah spesialis. Dan dia sih ini mungkin udah berumur, akhirnya dia pensiun. Tapi dia pensiun emang momennya sangat ini sih, kayak meninggalkan salah satu tim yang sudah tim terbaik lah dalam lama. Karena dia dengan dia itu nggak sendiri pensiun Bung, karena dengan Ribéry juga, karena dia dengan Ribéry juga sama pensiunnya. Meninggalkan. Terus ada juga beberapa pemain lain yang tidak diperpanjang kontraknya. Benar. Itu merupakan suatu kehilangan dari Munchen nggak sih? Ketika dia kehilangan dua winger terbaiknya satu masa sekaligus. Tapi sekarang akhirnya ada yang menggantikan ya, Leroy Sané dan Sergei Gnabry. Tapi juga dari Arjen Robben ini sendiri, selain cut inside-nya, selain placing-nya, dia juga sering membantu dalam gol-gol krusial di menit akhir itu. Waktu champion kan? Bener. Lawan Dortmund? Bener. Gila itu Bung. Itu juga salah satu momen yang tidak terlupakan mungkin dari Robben ya. Iya benar. Nah itu kan ini ya, pernahnya Robben kan bagian dari squad treble winner. Swan Jupp Heynckes. Iya. Luar biasa, baik gokil. Dan sekarang dia Robben telah pensiun karena kata sih ini Bung, dia itu faktor keluarga, akhirnya dia pensiun untuk lebih ngurus istri sama anak-anaknya. Jadi Munchen Bung meninggalkan 8 gelar Bundesliga, 5 gelar DFB Pokal, 4 gelar Piala Super Jerman, 1 Liga Champion, dan 1 Piala Super Eropa. Itu adalah kenangan dari dengan Munchen. Tidak semua pemain bisa melakukan hal itu ya. Iya, apalagi ya dari pemain yang awalnya moncer terus dari beberapa hari cedera, terus juga sempat disisihkan. Bener. Akhirnya bisa seperti itu karena dipercaya. Bener, tapi melihat dari Arjen Robben ya sebagai yang saya ingat juga waktu Arjen Robben itu Bayern Munchen melawan Real Madrid.
Oke. Itu di mana ada momen yang waktu itu memang sudah diramal dari komentator itu Arjen Robben yang dari sayap kanan bener, bisa cut inside masuk. Bener. Dia ditemukan dengan back salah satu back terbaik dunia ya. Marcelo Vieira. Nah, itu kan pasti ketemu gini kan ya. Nah, itu ya memang pertandingan luar biasa. Waktu ketika Marcelo Vieira overlap dan Robben waktu itu gak tahu kenapa dia bisa sampai di bek kanan, posisi area bek kanan situ. Dan dia digocek sama Marcelo dan dia terjatuh cuman melongo, Pak. Robbennya melongo. Anjir, paling batin. Iya. Harusnya aku nonton rek. Iya. Sing gocek. Iya. Digocek, Pak, dan Marcelo kan ya pemain yang mungkin lebih muda dari Robben dan secara skill juga hampir sama secara gojekannya dan dia bisa dilewati oleh salah satu back kirinya Real Madrid yang dia kayak anjir aku bisa dilewati. Itu sih kayak waktu gak nyangka waktu kayak misal Messi yang lewati ngolongin Beckham kayak gitu juga sih, halal kayak gitu. Nah, saya Bung sukanya dengan Robben adalah dia yang saya suka di dalam bermain PES kayak Munchen. Itu sangat powerful, skill dan gokil lah itu. Gokil ya. Saya kenalnya Robben itu waktu di Chelsea memang. Robben? Iya, saya kan juga pemain PES lama. Iya benar. Dan sekarang dia ini Bung rencananya mau ke Indonesia buka gerai ayam geprek. Apa? Robben Onsu. Ruben, bukan Robben. Robben itu pemain. Anjir. Ya mungkin dari Aduh. Ya mungkin dari kami itu aja ya dari tentang sejarah sekilas dari Arjen Robben yang dulu awalnya pemain biasa kemudian sempat itu bangun aku mengejarmu enggak dong, sempat cedera dan akhirnya bangkit bersama Munchen hingga dari legenda luar biasa. Aplaus banget buat Arjen Robben. Oke, sekian episode kali ini ya. Iya, benar. Di Passing One Two tebas sejarah pemain. Kita akan menjadikan sejarah mungkin Lionel Messi mungkin. Iya, bisa. CR7. Iya. Atau Cakmat. Ya, pemain Darjo. Iya. Usang ngeras tapi. Oke, saya Bung Rudi. Saya Bung Tono. Dan sampai ketemu kembali di Passing One Two. Adios. Gracias.